Apa Mas Iqbal ini kegiatannya ini? Kegiatannya uyar-uyur. Uyar-uyur ya? Iya. Anu garap modeling ya? Ya, alhamdulillah ini memanfaatkan waktu dan berbagi ilmu. Wow. Jadi ya bukan berarti saya pinter enggak. Cuman indahnya berbagi. Jadi bagi saya itu berbagi tidak harus menunggu berlebih. Apa yang kita bisa, walaupun itu sedikit yang kita bisa, kecil yang kita berikan, berharap manfaatnya yang paling enggak ada manfaat dengan lingkungan, dengan teman sekitar. Ya, begitulah kira-kira. Apa modelingnya itu, apa programnya, apa kegiatan? Kalau programnya Mas itu memang banyak, tapi sebenarnya dijadikan satu dalam kemasan. Jadi di modeling saya itu tidak hanya sekedar lenggak-lenggok di catwalk, ayu-ayunan, enggak. Memang ada sih dituntut untuk berpenampilan yang menarik, berpenampilan yang ya good looking. Good looking. Tapi tidak hanya casingnya aja yang menarik, tapi ada isinya, dari intelijensinya, dari etikanya. Sekolah itu ya? Ya. Modal sekolah. Berarti untuk anak-anak itu ya, atau usia berapa itu? Segala usia. Jadi bahkan tidak hanya anak-anak saja. Awal-awalnya sih memang anak-anak ya Mas. Tapi ternyata berkembangnya waktu itu banyak juga ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah bekerja itu mencari kita untuk sekolah di situ. Terus saya tak tanya, loh apa motivasinya sekolah di sini, motivasinya? Ternyata ya dia memang memerlukan juga kayak public speaking. Itu sangat diperlukan dari teman-teman guru, juga ada yang belajar di situ. Bahkan ada juga yang lucu Mas. Ada kelas dance itu. Dance. Ya dance tuh ternyata bukan anak-anak yang datang tuh, malah tante-tante umur hampir 50 lah. Anu toh, semacam lens dance. Ya, senam. Sebenarnya enggak ya? Memang modern dance. Kita modern dance untuk anak-anak itu biasanya memang begitu. Lah kok gerakannya apa Mbak? Saya bingung, apa itu kebenaran kan Chinese Mas ya? Apa sih tujuannya kok ikut-ikutan kayak gini ya? Misal, ya ternyata itu ya memang untuk mengisi kekosongan waktu dan memang untuk menghindari dari teman-temannya. Itu dari CC itu ada dalam satu kelompok sosialita, ternyata dia tuh nggak cocok di sosialita itu. Jadi wah perkumpulan ini kayaknya lebih merugikan ke saya. Akhirnya dia itu untuk mengelabui, aku sibuk itu belajar senang. Termasuk itu istilah program untuk apa ya, olahraganya dia seperti itu. Tapi ternyata berkembangnya semakin tidak hanya ngedance saja, dari ngobrol-ngobrol itu. Nah kan akhirnya cocok itu ya Mas ya. Dan di kelas kami itu ternyata kan juga ada yang namanya personality building. Bagaimana sih kita membangun karakter kita. Itu lebih ke kejiwaan ya Mas. Ternyata dia malah seneng gitu loh. Ya Mas coba aku tak curhat sekalian. Jadi akhirnya di sekolah saya tuh berkembangnya tuh mengikuti permintaan ya, permintaan pasar ya, permintaan pasar kayak gitu. Apalagi ketika di ajang pageant untuk acara ratu-ratu kecantikan tersebut, materi-materi yang harus disiapkan ternyata kan tidak hanya cantik, tidak hanya catwalknya saya yang jago, tapi dari inner beauty-nya. Kan biasanya kan kalau apa itu ratu kecantikan atau apa ya istilahnya itu kan juga dia sebagai duta wisata. Nah, cara memperkenalkan kebudayaan kepada mereka itu ya apa itu? Biasanya itu gini, ketika mau mengikuti ajang-ajang seperti itu, kan ada sesi bakat Mas ya. Bagaimana dia itu dinilai dari segi bakatnya, talentanya apa di situ. Nah, biasanya mereka kadang juga bingung. Saya tuh talenta saya apa ya? Nyanyi nggak bisa, nari nggak bisa, bukannya nggak bisa, mau apa tidak dulu. Nah, karena ini tuntutan ketika kamu nanti akan maju, ada senjata yang harus kamu tunjukkan sebagai poin-poin yang harus Nah, misalkan mau membekali peserta didik ya terhadap tentang pengetahuan kebudayaan dan sebagainya, itu
pernah nggak punya rencana atau program misalkan mengajak ke apa forum-forum atau ke apa itu pusat-pusat kebudayaan di Kediri atau ke lembaga-lembaga yayasan atau apa di Kediri sehingga memperkenalkan mereka. Contohnya gini, misalkan di Kediri itu kan ada kelompok pelukis misalkan ya. Pernah nggak misalkan anak-anak itu diajak untuk mengenalkan dunia lukis sehingga ketika suatu saat dia menjadi duta wisata dia juga tahu ada kono nggone lukisan sana tempat produksi apa itu. Rata-rata begini Mas, kita telusuri dulu dari anak-anak itu bakat minatnya arahnya kemana. Itu menjadi poin utama, tapi tidak fokus pada satu titik saja. Tapi kebudayaan seni secara universal banyak, misalnya di Kediri dari sejarahnya, dari produk unggulannya, dari kesenian khasnya, semuanya kan dia harus banyak mengetahui, banyak mengetahui hal itu. Jadi sering kayak kemarin kebetulan saya ada organisasi Sansekerta itu Mas ya. Itu kan juga kumpulnya teman-teman lebih ke teater. Teater itu, ya. Salah satu murid saya, Stefani, yang finalis Putri Indonesia 2019 itu ya saya ajak ke Klotok. Ini loh Klotok tempatnya orang-orang latihan teater. Kemudian mendekat lagi dengan alam yang selama ini dia itu apa ya istilahnya anak milenial tuh lebih cenderung ke dunia maya Mas ya. Nah dia kadang tuh sedikit mengabaikan bagaimana budaya kita, bagaimana alam sekitar kita sendiri. Dan kadang tuh kalau milenial sekarang itu kalau dia itu lebih banyak ke dunia maya, dia itu untuk dunia nyata itu kadang kayak kehilangan roh. Tapi memang saya setuju kalau misalkan tadi dicontohkan apa itu dibawa ke Klotok ya memperkenalkan ini, terus nanti ke produsen batik, ke tenun ya kan, ke pusat-pusat kebudayaan, malah itu menjadi lebih kaya. Dan memang sengaja saya arahkan seperti itu karena ada juga ketika kita ke ajang itu kan juga ada tugas untuk membuat video yang diandalkan untuk di kota tersebut apa, atau kegiatan kamu yang menarik apa di situ. Pernah salah satu peserta apa Rakaraki 2020 berarti ya. Alhamdulillah kita ada runner up ya. Itu teman dari Nganjuk, anak didik dari Nganjuk itu. Itu kita benar-benar datang, waktu itu yang kita angkat adalah kopi Wilis. Kopi Wilis yang di sana memang benar-benar tradisional. Ini loh yang nggak pakai teknologi, hasilnya lebih harum gini-gini tuh banyak loh Mas. Itu termasuk juga di sana ada produksi jamu yang khasnya Gunung Wilis itu, dan memang saya terjunkan langsung seperti itu sehingga dia benar-benar ketika dia mempresentasikan tidak hanya berdasarkan angan-angan, tapi benar-benar dia merasakan benar di situ.